Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kalian akan ditemani oleh Ibu Ella ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pandemi virus corona belum berakhir ya. Untuk itu, Ibu tetap selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan PPKN. Untuk itu, simak baik-baik videonya dan jangan lupa persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya ya. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi bahwa hari ini kita akan belajar matematika, bahasa Indonesia, dan PPKN. Yang pertama ada matematika mengenai jenis-jenis data, lalu bahasa Indonesia mengenai ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah, dan PPKN mengenai hal yang harus ditiru dan dihindari dari adanya keberagaman. Baik, kita memasuki pembahasan yang pertama yaitu matematika mengenai jenis-jenis data. Nah, sedikit mengingatkan kembali, apa itu data? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari fakta yang sebenarnya. Nah, data ini memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda ya. Yang pertama, ada data kuantitatif. Nah, data kuantitatif adalah jenis data yang berupa angka atau bilangan sehingga dapat diukur dan dihitung. Nah, seperti yang di layar ya, anak-anak boleh melihatnya di samping ada contoh jenis data kuantitatif tentang berat badan siswa kelas 4. Di sana menunjukkan bahwa siswa yang dengan berat badan 27 kg itu ada sebanyak 3 siswa, yang 28 kg sebanyak 5 siswa, dan seterusnya seperti itu ya. Lalu jenis data yang kedua ada data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang berupa kata-kata untuk menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Contohnya anak-anak bisa dilihat di samping ya. Selain ramah, Andi juga pintar. Hal itu terbukti ketika Andi pernah memenangkan juara 1 lomba olimpiade matematika di tingkat nasional. Nah, dari data ini menunjukkan bahwa selain ramah, Andi juga pintar ya. Hal itu dibuktikan ketika Andi pernah memenangkan juara 1 olimpiade matematika di tingkat nasional. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai bahasa Indonesia. Kasih sayang di dalam keluarga dapat terjalin jika kita saling menghargai satu sama lain. Tetapi terkadang kita melihat hal yang tidak sesuai dan menjadi masalah. Kita bisa memberi saran dan masukan agar masalah dapat diselesaikan. Coba lihat gambar ini. Di rumah ketika kalian sedang bermain dengan adik kalian atau dengan kakak kalian, kalian pernah berebutan mainan ya. Kalian pasti pernah merasakan ya. Nah, selain itu kita bisa memberikan saran, masukan, dan penyelesaiannya. Lalu bagaimana penyelesaian dari permasalahan ini? Coba perhatikan 3 kalimat di bawah ini untuk menanggapi permasalahan dalam gambar. Yang pertama ada kalimat atau saran. Saran dari permasalahan tersebut yaitu sebaiknya kita mengalah kepada yang kecil. Lalu bagaimana kalimat masukannya? Kalimat masukannya yaitu kakak bisa mencari mainan yang lain yang bisa digunakan ya. Kemudian penyelesaian masalah ya atas permasalahan yang sudah dijelaskan ya adalah boneka itu lebih baik dimainkan bersama. Nah, jadi kesimpulannya, kalimat saran adalah kalimat yang isinya pendapat atau anjuran untuk orang lain. Sedangkan kalimat masukan adalah kalimat yang berisi pendapat atau nasihat untuk orang lain. Dan kalimat penyelesaian masalah adalah kalimat yang berisi cara menyelesaikan masalah. Seperti itu ya. Nah,
pembahasan yang terakhir mengenai PPKN. Jadi keberagaman, Ibu akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu apa itu keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi di mana terdapat perbedaan dalam berbagai hal. Perbedaan ini tentu akan menimbulkan dampak positif atau hal baik dan juga dampak negatif ya atau hal buruk. Tapi kita harus meniru hal baik, hal positifnya dan menghindari hal buruk atau dampak negatifnya. Lalu apa saja yang harus kita tiru ataupun hal yang harus kita hindari dari adanya keberagaman? Nah, selanjutnya hal yang harus ditiru dari adanya keberagaman, yang pertama muncul sikap tenggang rasa. Nah, ketika di sekolah ada teman kita yang memiliki sepatunya sudah robek ya, sudah jelek. Jadi kita tidak boleh mengolok-ngoloknya, kita tidak boleh mencemooh sepatunya karena bagaimanapun itu teman kita ya. Yang kedua, memahami perasaan orang lain. Nah, ini juga selain kita menghargai perasaan orang lain, kita juga harus memahami perasaan orang lain. Contohnya, ketika ada teman kita yang tidak bisa jajan karena tidak ada uang, kita yang punya uang atau punya makanan lebih bisa memberikannya kepada teman kita tersebut, seperti itu ya. Yang ketiga, saling melengkapi satu sama lain. Nah, ketika pembelajaran berlangsung, kemudian tiba-tiba ada teman kalian yang tidak memiliki pensil untuk menulis, sedangkan kalian mempunyai lebih dari satu pensil, kalian boleh meminjamkannya ya. Lalu yang keempat, menghargai perbedaan. Nah, kita juga harus menghargai perbedaan karena Indonesia itu memiliki banyak suku bangsa ya. Jadi kita harus saling menghargai perbedaan. Yang kelima, memperkaya wawasan. Nah, karena Indonesia mempunyai banyak suku bangsa, kita juga bisa belajar dari mereka yang berbeda suku bangsa dengan kita. Nah, ini hal yang harus kita tiru dari adanya keberagaman dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Lalu apa saja hal yang harus dihindari dari adanya keberagaman? Nah, yang pertama ada berbeda pendapat ya. Meskipun berbeda pendapat, kita harus legowo, kita harus bisa menerima pendapat orang lain ya, karena pada dasarnya setiap manusia itu berhak berpendapat. Yang kedua, perang antar suku bangsa. Nah, ini karena banyak perbedaan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perang antar suku bangsa ya. Untuk itu kita harus bersatu gitu supaya tidak menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, memicu pertengkaran. Nah, ini juga ya, dikarenakan adanya perbedaan sangat mudah sekali menimbulkan pertengkaran. Yang keempat, memaksakan kehendak. Ini kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain ya. Dan yang kelima, tidak mau bersatu. Ini juga harus kita hindari. Nah, anak-anak, meskipun di negara kita ini memiliki banyak perbedaan, tetapi kita harus bersatu dalam bingkai semboyan negara kita ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekian penjelasan dari Ibu dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau masih belum dimengerti, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.